Mending dekat dengan Al-Quran daripada laki-laki untuk mengerem nafsunya dulu. Kalau sudah tahu nafsunya besar tapi masih cari kenalan terus, ya sama saja, itu sama aja dengan menyuruh berzina, Bu. Nggak bisa Ibu deket sama laki-laki nggak kelon tuh, nggak bisa. Nanti lama-lama ya kelon, Bu. Turunkan dulu nafsunya. Dibilang nggak bisa, bisa, Bu. Nyatanya bulan puasa menahan makan bisa, menahan nafsu bisa. Tapi kalau nggak bulan puasa, jam segini bisa kelon. Ayo. Banyak harta ngapain kalau nggak oh jadi miskin, gak mungkin, Allah yang jamin. Pengen konjus silahkan cek doang dari bio. Yuk. Hidup indah bila mencari berkah. Tenang, jangan tak cariin orang ini, ceritanya seru ini. Kalian tunggu saja dan menyaksikan sambil ngabuburit. Ya, masih batuk. Puasa dong ya, ini sambil ngabuburit. Walaupun batuk tetap harus profesional ya. Yang belum follow jangan lupa follow. Udah pernah konsul, kalau mau konsul lagi bayar nggak? Ya bayar dong sayangku cintaku, ya bayar ya. Jangan lupa tap layar. Kok di sini kelihatan kayak bersinar begitu ya? Kayak apa begitu loh Jen ya? Ini kayak mau OTW terawih nih. Mau konsul gimana caranya? Bisa chat Nawawa yang ada di bio. Kalian cek saja TikTok ini kan. Nah di bio-nya itu ada nomor. Kalian chat saja, yang belakangnya 3537. Aduh kok kayak nggak asing sama orang ini. Waduh. Oh ya. Kita panggilkan Janda ya, Janda. Dari pulau seberang ya. Waalaikumsalam. Nyur, Rosi itu jahitin di kamu bentuk rempel miring-miring benar Ini konsul tentang apa? Tentang apa saja udah. Mau tentang rumah tangga bisa, tentang personal atau pribadi bisa, tentang UMKM bisa, tentang aset properti bisa. Tapi paling bestseller adalah tentang goib ya. Dilihat nih di badanmu ada apa aja begitu. Terus yang harus dibenahi sifat apa saja, nanti kelihatan semua. Dosa masa lalu ada ya. Terus masalah misalkan lagi PDKT sama seorang, kira-kira dia tulus apa cuman modus ya. Terus pacar saya itu sama saya setia nggak sih ya. Nah bisa begitu ya. Tentang apa saja terserah wes. Insya Allah kita jalankan. Konsul tanpa live bisa nggak? Bisa, malah kebanyakan tanpa live. Kalau semua di live nggak selesai. Tes, udah siap? Kemana nih orangnya? Lihat badan aku lah, kamu bayar apa enggak ya? Kau sudah bayar tak lihat kan? Kalau apa sesi gratisnya besok-besok ya, sesi gratisnya nanti ada sendiri, tapi enggak tahu. Enggak tahu kapan ya. Halo, Iya, Mbak Rosi sudah ikut live Oh, Ibu ikut di IG apa di TikTok, Bu? di TikTok. Oh ya, berarti Ibu tahu pas aku bilang mari kita panggilkan Janda, tahu? Iya. Oh, Ya, sebentar Ibu. saya buka lagi ya. Apanya, Bu? Yang dibuka, Bu? Maksudnya saya buka ini IG TikToknya. Oh, enggak usah, Bu. Enggak usah dibuka, enggak apa-apa, Bu. Oh, langsung gini aja. Iya, langsung gini saja. Lebih enak gini ya, Bu ya. Iya, iya. Bu, Iya. kita berdoa dulu gimana, Bu? Iya, siap. Ya, mari berdoa dimulai. Amin ya Allah. Amin. Bu, Salam. nanti tidak boleh tersinggung ya, soalnya aku tuh suka bercanda, Bu. Ya, paham ya, Bu ya? Iya.
Terus aku kalau ngomong itu pasti belak-belakan, jadi biar gamblang. Aku nggak suka yang disembunyi-sembunyikan, Bu. Kasihan pasien ya. Terus Ibu nanti harus yang jujur biar aku nasihatinya enak ya, Bu ya. Oke, siap. Nah, terus Oke. nggak boleh nyebut nama, nggak boleh nyebut nama seseorang tuh nggak boleh sebut-sebut saja mantan. Apa yang lagi deket gitu ya, Bu? Soalnya kan Ibu tahu ini di live ya, Bu ya. Takutnya nanti ada yang kurang berkenan. Kalau untuk identitas Ibu sih insya Allah kita rahasiakan dengan serahasia mungkin, Bu. Jadi aman ya. Nah, terus kalau Ibu dapat kebaikan dari konsultasi ini, jangan lupa nanti berterima kasih sama Allah yang banyak, karena bukan aku sama Rosi yang hebat, tapi Allah yang maha semuanya, Ibu ya. Aku sama Rosi tidak bisa apa-apa. Ini bukan merendah tapi betulan, Bu. Ya. Kita semua hanya remahan rengginan, Bu ya. Oke, Bu. Mbak Rosi. Bisa dimulai, yang ditanyakan apa, Bu? Iya. Gimana ya, maksudnya kemarin itu kan sudah pernah pernah ke maksudnya gini, karena kan sudah pernah gagal berkali-kali. Sudah pernah menikah berapa kali, Bu, kalau boleh tahu? 3 kali. 3. Ya Allah, Bu Rosi belum pernah, Ibu sudah 3 kali. Tipsnya apa, Bu? Malah gantian yang konsultasi. 3 kali kok banyak, Bu? Iya, terus maksudnya gini. Terus Kok nggak enak sing bener gitu loh. Kemarin tuh kan pernah di siapa Bu Ning itu juga kan emang maksudnya kan ada kayak apa susu atau apa itu, emang kemarin Mbak Lindi juga sudah bilang itu toh. Mbak Lindi juga sudah bilang itu ada aku bilangnya di mana, Bu? emang ada pasangan kayak susu itu juga ada gitu loh maksudnya. Oh iya ya. Terus terus ya emang kalau laki-laki tuh kok kayaknya kok enggak ya serah bener ngono loh Mas Diki, kok ora bener kan aku ya capek juga, nggak mau, aku juga hidup gini terus ya, aku juga nggak mau. Terus kalau seandainya saya melangkah pun itu kan jangan sampai salah lagi gitu loh. Terus kalau kayaknya tuh kalau ada orang dekat tuh kayaknya tuh kok kayak mundur-mundur. Paling adanya kalau ada yang mau deket kayak ya ora bener-bener ngono kuwi. Seringnya dikecewakan gitu begitu ya, Bu ya. Cari yang bener kok susah sih gitu kan. Yang cukup mencintaiku tanpa ada wanita lain ya. Maksudnya kok maksudnya kayak ya maaf ya Mbak Rosi, kalau tujuannya untuk mesum-mesum gitu kan ya nggak mau. Maksudnya kalau kita kan sudah usia segini, saya nggak mau gitu-gitu, nggak mau gitu. Kalau usia dulu mau ya, Bu. Kalau usia sekarang mesum nggak mau, kalau usia dulu mungkin masih mau ya. Ya Allah, ya maksudnya gitu. Terus Bu, masalah apa ya? Oke Bu, nanti kita cek ya. Kalau yang sekarang lagi deket sama Ibu tuh yang mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Itu kan kita kenalan, maksudnya ada fotonya biar aku cek gitu loh, Bu, yang lagi deket sama Ibu. Tadi sudah saya kirim. Yang pakai baju putih. Itu yang paling deket sekarang sama Om ini. Maksudnya kita masih perkenalan gitu loh. Kadang kenal tuh kok orang tuh kayak itu kok tiba-tiba nanti kayak mundur gitu loh, maksud padahal kayak nggak enak serke gitu, tapi nanti sing ora bener-bener ngono ya wis kayak ya maju gitu kan, ya nggak cocok aku. Benar. Gitu loh, maksud saya tuh seperti itu. Kalau sama ini tuh sudah berapa lama, Bu, yang sama terakhir ini? Itu ini baru, maksudnya baru kenalan, baru kenal gitu loh, maksudnya. Udah pernah ketemu? Ini mau ketemu, maksudnya sebelum melangkah tuh aku tuh juga takut gitu loh. Kadang kalau orang kayak emang bener, kayaknya perasaanku loh. Makanya Bu, kalau menurut aku sih stok foto yang Ibu punya tuh kirimkan semua, nanti aku pilihin, Bu, daripada bingung begini, Bu. Ibu punya stok berapa? Kalau yang ini tuh kurang bagus, yang ini, Bu. Ini emosian orangnya. Dia pernah nikah ini, suka KDRT orangnya, Bu. Aduh, ya itu. Ibu mau, Bu, disiksa, Bu. Aduh. Loh, ini pun ganteng sih ganteng, Bu, gagah sih gagah, tapi dia KDRT orangnya. Aduh. Kan dia pernah menikah kan, Bu? Ya. Cerai karena KDRT kalau yang kelihat ya. Aduh. Terus kalau ini kayaknya kirim ini
Kirimkan semua aja Bu, kita mencari yang paling mending di antara lainnya Bu ya. Ya, Jadi biro jodoh ini. Halo dia. ini ada mau kenalan gitu dong. Cuma kalau kenalan itu ini tak kirim. Kirimkan saja Bu, enggak apa-apa Bu, semua Bu. Sebentar. Pokoknya aku nggak lihat pekerjaannya, nggak lihat apa, tapi yang aku lihat akhlak dan karakternya ya Bu ya. Ya. Jadi kita fair tanpa melihat status dan pekerjaan. Ya gimana deh? Nah, yang mau begini tuh bisa aja nah. Tanya tentang jodoh. Biar gak ketipu sekarang, yang ketipu online tuh banyak loh Bu. Nah, makanya Banyak mau kondo sekarang makanya ah. itu. Nah, makanya itu maksud saya gitu. Terus Enak aja ngatain Jen. Jen tuh diikat puasa-puasa. Kolaborasi sama Jen, masa aku dikatain Jen Jen diikat. Jen iblis tuh diikat. Dari kemarin komplong ini komenannya. Kalau aku Jen, aku nggak bakal sampai sini goblok. Gimana Bu? ini saya kirim. Belum masuk Bu. Iya, ini sudah saya kirim itu. Foto lebih jelasnya ada nggak Bu? Ini ketutupan topi sama kacamata. Aslinya biasanya pakai topi ini. Yang agak jelas Bu, biar kita tidak salah menduga-duga ya. Sebentar. Halo sayangku, selamat berbuka puasa. Terus sambil kerjaan juga Mbak Rosi, Bu, kerjaan sekarang ini. Kerjaannya murat-marit satu-satu dulu Bu, kita masalah laki-laki dulu Bu ya. Kirimkan semua fotonya Bu, biar tuntas. Kalau ngobrol gini kan enak ya. Oh ini ada lagi. Waduh, yang ini enggak Bu, no, aku no. Langsung no. Yang mana? Yang topi merah, yang topi Spiderman itu loh Bu, enggak Bu. Enggak. Enggak, Iya, itu iya. manfaat ketok wonge. Gampang janji. Iya. Oh iya. Makanya itu aku tuh kayak takut gimana gitu. Cuma gini Mbak Rosi, masalah yang ini, yang topi coklat ini. Topi coklat mana? Topi kuning toh Bu? Oh iya, kuning. Kalau itu orangnya ya mending Bu. Orangnya mending. Iya, maksudnya itu gini loh, kalau nyari yang sempurna kan ya nggak ada. Iya Bu. Yang penting nggak galak, yang tanggung jawab, ya wis standar biasa, nyambung, diajak ngomong gitu aja kan ya wis cukup. Kalau di antara ada stok lagi nggak Bu? Biar aku bandingkan Bu. Udah ini saja stoknya. Sabar. Ya, langsung semua aja Bu. Aku lagi nyariin orang yang tepat ini. Hello deterjen, yuk. Jen jangan lupa tap layar ya. Padahal nyariin juga belum dapat jodohnya. Ada tapi ada, tenang saja. Rosi sudah mengeker. Ini sabar. Oke, stop lah. Mencarilah yang banyak Jen. Ini pada jomblo pada nikah nih. Belum punya keturunan, apa bisa lakukan? Ya harus dilihat dulu sayang gua. Banyak yang harus kamu lakukan Puasa nggak puasa, maka sampai serak lemes begini. Alhamdulillah bisa kata. Ini Sagita bukan? Asyolole ya. Sagita, asyolole, icik. Itu tak kirim itu Mbak Rosi. Udah ini terakhir Bu, ada lagi nggak Bu? Ini kok kayak perindavan begini sih? Lah makanya itu. Kalau yang terakhir ini ndak Bu, ini kayaknya diajak ngomong gampang dong orangnya Bu, yang terakhir. Iya. Bener ya? Makanya aku bingung kan ngomong kok gak cocok gitu. Ini kurang seret orangnya Bu, yang pakai batik coklat ini Bu. Iya. Iya kayak kok ngomong kok gak cocok ngono loh. Maksudnya dari cara ngobrol aja gak nyambung. Gak nyambung. Nanti bahas motor dia jawabnya mobil. Tinggal aja Bu, yang terakhir tinggal. Itu syarafnya kena itu. Terus gini Mbak Rosi, masalahnya gini. Kadang kita kan deket mau kenalan, itu tiba-tiba itu kok kayak mundur gitu loh. Maksud saya tuh gitu. Itu ada sesuatunya Bu. Ini tak pilihkan laki-lakinya dulu, nanti baru bahas yang itu Bu ya.
Sabar satu-satu. Kalau dari 4 cowok ini Bu, yang paling mending ya yang pakai topi kuning itu. Dia lebih tanggung jawab. Kalau yang lainnya tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Tapi si topi kuning ini tipenya agak keras hatinya. Jadi kalau dia pengennya A, Ibu juga harus A. Nah, masalahnya di situ, Bu. Kira-kira Ibu bisa mengimbangi apa enggak? Kalau aku sih enggak bisa. Maksudnya kalau pengen seandainya contoh Mbak Rosi. Misalkan dia pengen mudik ke Bandung, tapi Ibu pengen mudik ke kampung halaman. Ya pokoknya harus ke Bandung, begitu. Iya, sebenarnya kalau masalah itu bisa aja. Yang penting tuh jalur gitu loh. Sebenarnya saya tuh jalur. Kadang kan orang keras maunya sendiri tapi gak jalur kan repot. Ini insya Allah jalur. Cuma nanti Ibu harus yang lebih nurut ke ini, Bu. Kalau Ibu bisa nurut sih nggak apa-apa. Insya Allah orangnya bener. Tapi kayak ya menurut saya ya Mbak Rosi, kalau saya loh pribadi sebenarnya saya menikah 3 kali, sebenarnya saya tuh orangnya gampang nurut loh. Sebenarnya saya tuh nggak neko-neko loh. Hidup saya tuh menikah tuh saya tuh nggak neko-neko. Yo nurut, yo gampang. Seandainya contoh, kamu jangan keluar, yo nggak keluar. Tapi setidaknya saya diajak keluar, kan itu namanya solusi. Nah itu saya tuh sebenarnya gampang. Saya itu. Bu, itu? Ibu itu gampang emang Bu. Tapi Ibu tuh kalau sudah bobojoan tuh kurang klik sama pasangannya pasti Bu. Lah ya itu loh, kenapa kok terus nggak klik gitu loh? Artinya pasangan tuh terus nggak ngerti itu loh, maksudnya itu yang kemarin itu maksudnya kayak masalah apa ya susuk itu atau bagaimana enaknya gitu loh. Saya tuh sampai ya kadang ya putus asa mau bagaimana gitu loh, jalan keluarnya gitu loh, maksud saya itu gitu. Menurut aku sih Bu, dibersihkan dulu di badannya Ibu. Kalau kita kondisi kotor, nanti jodohnya juga kotor jelek Bu. Kalau kita kondisi bersih, kondisi berjalannya Allah, nanti yang datang juga cowok soleh Bu. Gitu. Soalnya Ibu tuh gimana ya, gampang. Maaf ya Bu, Ibu tuh bawel. Terus kalau sama cowok itu ngomongnya banyak sekali Bu. Nah terus Ibu kalau dalam berumah tangga selalu tersedia, jadinya laki-laki gak menghargai Ibu. Maksudnya tersedia gimana Mbak Rosi? Ya misalkan laki-laki salah apa terlalu gampang memaklumi. Misalkan laki-laki gak ono duit, ya wes lah gue duitku, begitu loh. Jadi laki-laki itu malah menyepelekan Ibu. Iya emang saya tuh mandiri sendiri. Jadi laki-laki itu seperti tidak ada tantangan untuk bareng Ibu, sedangkan laki-laki itu seneng kalau misalkan ada tantangannya Bu. Ini masalah chemistry ya Bu ya. Boleh Ibu tersedia, tapi jangan selalu tersedia. Karena kalau orang tersedia tuh jadinya tuh nggak dihargai Bu. Emang saya mandiri. Terus Ibu tuh kalau sudah berjuang dalam keluarga, pengennya Ibu suaminya juga harus bagus, harus baik, harus terarah. Tapi laki-laki tuh kalau diomelin malah nganggapnya Ibu musuh. Terus laki-laki yang menikah sama Ibu rata-rata pada selingkuh. Halo Bu. Selingkuh dulu suaminya. Kalau itu saya nggak pernah lihat, nggak pernah tahu ya. Saya nggak pernah lihat. Nah kalau Ibu sendiri pernah apa enggak Bu? Ya kalau saya punya suami ya saya nggak pernah selingkuh. Loh kalau pas mau mencari suami. Ya itu masalahnya. Iya itu Bu. Di badannya Ibu tuh ada si sosok wewe gombel, tapi aku nyebutnya wewe gombel dewasa bukan tua ya Bu. Itu tuh ya Allah Bu, kemaluannya tuh besar sekali. Susunya besar sekali. Lidahnya juga besar, panjang. Mulutnya tuh tebal besar. Orang ya dimasuki sosok gombel dewasa ini nafsunya besar Bu. Ya iya. Ibu nafsunya apakah besar Bu? Benar. Ini loh Mbak Rosi, kalau aku hidup sendiri apa ya kuat, sesuai kolek sesuai maksiat. Nggak kuat Bu. Nah ya itu makanya aku yang pusing itu. Orang kok dimasuki oleh gombel geni kesiksa Bu. Soalnya tuh selalu ingin dimasuki terus. Lah ya itu maksudnya. Karena vaginanya besar, lubangnya. Ini masih mencari-cari terus loh. Makanya Ibu tuh deket sama orang tuh gampang,
gampang banget Bu deket Bu, tapi ya begitu karena ini yang mengarahkan terus. Yang deket tuh orang yang gampang diajak zina Bu. Nah, ya itu maksud saya itu. Tapi nanti kalau sudah Ibu, kalau laki-laki kenapa dikit tuh Ibu gampang ilfil gitu loh Bu, tahu ilfil Bu? Nah, iya. Bisa laki-laki nggak tanggung jawab, Ibu sudah males, sudah ilfil. Terus bener ya? Iya, iya. Terus berpikiran, alah aku iso golek luwih apik saka kowe. Maksudnya aku bisa mandiri sendiri, aku Iya. disakiti ngono ki aku yang Wes mau. wegah. Jadi istilahnya saya tuh nggak sabar. Nah, Nggak sabar. nggak telaten ngurusi wong lanang sih nggak bener. Ya itu. Itulah, Bu. Aku tuh berpikir aku nanti kalau rapi neng kalau gak cocok meneng mau Nah. aku berobat rapi. Nggak apa-apa Bu, masih bisa dicoba terus sampai menemukan yang cocok. Aduh, nggak bisa Bu, kalau masih ada si wewe gombel dewasa ini nggak bisa. Itu pasti mencarinya yang begitu. Makanya perlunya kenapa mendekatkan diri sama Allah dengan sholat, dengan zikir, baca Al-Quran. Itu tuh penting Bu, dan sholat bukan sekedar sholat tapi dari dalam hati. Zikir terus-terusan Bu, kalau bisa tuh kayak dimanapun berada tuh zikir. Karena apa? Untuk melemahkan si wewe gombel ini Bu. Tapi ini masuk karena Ibu pernah pasang-pasang. Ya, Oke. ini masuk dari pasang-pasang Bu. Kemarin dulu waktu yang ketemu Mbak Rosi dulu tuh waktu di Kuning ya. Oh pernah ketemu ya Bu ya, pantesan kok mukanya ndak asing ya. Iya pernah ketemu, cuma kan aku kan ya wis ngerasa loh kok aku semakin ini sekarang saya kan merantau gitu toh, merantau di seberang itu kok aku tambah kayak gini, jadi kok ya nggak tenang gitu loh. Aku tuh gimana kadang merasa kesepian sendirian di perantauan, ya Allah ini kok sepi sendiri, tapi lek enek wong lanang kok ora enek wong lanang sing bener. Kayak sebenarnya aku ki ora jelek-jelek nemen kan aku ya gitu, tapi kok Bahenol. Sudah bahenol. lah ya mate kok kayak enek sing bener ngono ki kan ya. Lah ya itu tadi Bu, gara-gara yang di dalamnya itu terus pasangannya Ibu belum bersih, belum pergi, ya sudah Bu. Nanti kalau tuh kan dulu pasangannya tujuannya juga untuk lawan jenis ya Bu, pengasihan itu masuknya. Iya benar. Ibu dulu mintanya ke dukun, minta tujuannya apa Bu? Itu top lo yang masang Bu. Aku yo gimana ya dulu itu maksudnya tuh bos tujuannya piye, maksudnya piye aku bisa jadi orang mudeng, tapi yang mana emang kenyataannya pernah pergi, tapi dipasang bagaimana aku juga nggak paham. Lupa. Ya wis salah gitu aja. Jadi aku Mbak Rosi Bu Ning dulu bilang gitu, aku ya paham gitu loh, maksud saya itu gitu. Masa metodenya lupa Bu? Gimana? Metode waktu di dukunnya gimana, masa lupa Bu? Ya itu kan dulu kayak ada kayak lintre gitu, apa itu pakai batu-batu, pakai kartu itu pernah. Kayak kartu apa batu-batu itu dulu juga pernah. Terus pakai dupa itu kayak ini ya pernah. Jadi aku ya kayak lupa ini. Kalau yang dimandikan Bu? Enggak kayaknya. Ibu pernah ke dukun perempuan Bu? Pernah. Itu yang paling top itu dukun perempuan itu, si gombelnya tuh ya dari dukun perempuan itu Bu. Sebenarnya kayak janur itu suruh ini. Ada yang untuk cewek enggak Bu? Ada yang dulu dikasih air untuk cewek mandi? Cewek itu cebok. Oh. Ada enggak Bu? Saya nggak ingat itu kalau air itu apa ya, pernah ya mungkin air mandi, suruh mandi gitu pernah kayaknya dikasih air. Pokoknya di badan Ibu tuh banyak Bu, sebenarnya itu bukan cuma satu jenis ini aja. Tapi yang paling menonjol untuk saat ini ya ini sih wewe gombel dewasa, bukan wewe gombel tua Bu. Wah ini tuh bokongnya tuh montok sekali, kayak semongko ya. Melebihi semongko malahan. Bokongnya tuh kayak bantrek. Jadi solusinya gimana Mbak Rosi? Solusinya bagaimana? Yang pertama harus ikhtiar mandiri dulu dan ikhtiar ke Allah. Tak kasih tahu ikhtiar ke Allah ya Bu, caranya yang pertama Ibu jangan tinggalkan sholat 5 waktu satu pun. Kalau Ibu meninggalkan satu waktu itu nanti setannya bisa berkembang biak lebih banyak. Ingat, makhluk seperti itu juga bisa ada perkawinan, ada juga melahirkan, dan mereka sekali melahirkan bukan 1, 2, jumlahnya ratusan sayangku. Ya. Jadi kalau misalkan
manusia meninggal satu waktu ya mereka udah bisa berkembang biak, terus sudah bisa masuki aliran darahmu lebih dalam. Jadi jangan tinggalkan ya Bu ya. Terus yang kedua ditambah sholat taubat, karena gimana kan ibu dulu pernah musyrik bukan cuma 1-2 kali aku lihatnya. Ibu sering kali ke orang pintar, bahkan maaf Bu, ibu ke orang pintar bukan untuk ibu saja tujuannya, tapi ibu juga ada untuk tujuan orang lain. Dan ketika si peminta ke dukun, itu bukan cuma dukunnya saja yang dosa, tapi pelaku yang menyuruh juga ikut dosa Bu. Hitungannya ibu juga menyihir orang lain, mengirimkan setan ke orang lain. Pernah apa tidak Ibu? Iya, maksudnya ya dulu waktu zaman pacaran gitu toh, maksudnya kepingin tuh gitu, maksudnya ya kepingin disenengi gitulah istilahnya seperti itu. Nah, tapi ada laki-laki yang ibu target. Nah, setannya itu masih ada di laki-laki itu, dan semasa laki-laki itu misalkan berzina apa-apa, ibu ya dapat dosanya Bu. Itu yang banyak orang-orang nggak sadari. Sekarang di TikTok banyak loh. Misalkan puter giling 1 juta, tarik sukma, mengkasutma 2 juta, begitu banyak. Tapi orang-orang tuh kadang nggak tahu. Aku dendam, pokoknya bales ke dendamku. Lo orang yang pesen kayak gitu termasuk dia juga pelaku sihir. Dosanya lebih besar daripada dukun. Nah, ibu juga ada dosa itunya Bu. Makanya sholat tobat nasuha diawali dengan mandi tobat, baru sholat tobat. Tapi kalau nggak bisa mandi keramas dulu, bisa dilakukan dengan langsung sholat tobat, nggak apa-apa. Dan itu lakukan setiap hari Bu, sholat tobatnya Bu. Nah, itu yang dosa-dosa besarnya ibu. Terus loh, Halo, oke, ya. kok ada yang telepon, siapa ya? Halo Bu. Halo Bu. Halo, ya. Nah itu Bu, jadi kalau kita belum sadar akan kesalahan, kita belum benar-benar minta ampun sama Allah, itu nggak akan enak hidupnya Bu. Iya, Benar. harus sih. Kalau cuman Makanya itu. aku punya duit bisa berbuat ke orang lain untuk membersihkan dan sebagainya, nggak bakal iso hilang kalau wataknya masih begitu. Sama Allah masih jauh, masih duitmu entek miliaran nggak bakal sembuh. Catet ini ya, ikhtiar ke diri sendiri dulu, sama ikhtiar ke Allah. Ikhtiar ke Allah kayak gitu Bu, sholat tobat nanti sebutkan dosa-dosanya semua, termasuk perzinahan ibu, termasuk ibu mengirim sihir ke orang lain, termasuk ibu yang maaf yo, aku lihatnya pernah berpasangan dengan suami orang, maaf Bu, entah ibu sadar apa enggak, tapi ada ya Bu ya. Iya. Terus bukan cuma gandengan saja, tapi sampai bergelut di atas ranjang. Iya. Itu harus sholat tobati dan disebutkan bener-bener, ya Allah aku malu, ya Allah aku bener-bener malu, begitu. Terus pikirannya ibu ini selalu berfantasi dengan burungnya laki-laki nih Bu. Ya tahu karena pengasihannya ibu, tapi ibu juga melakukan gitu loh Bu. Pikirannya nih imajinasinya kotor. Tapi membayangkan begitu tuh enak-enak gimana begitu ya Bu. Aduh, yang ngebesar apa yang ngepanjang. Nah, itu harus dihilangkan sayangku. Aku pikirannya ikutan kotor ini. Lagi puasa, lagi Rosi. Maksudnya kan ya gitu, nih kan di perantauan sendiri, kadang kok urip sendiri gini, ya lek kuat, lek ra kuat, waktu iku malah dosa toh. Nanti tak kasih tata caranya, kuat Bu, kuat bisa Bu. Itu dulu sholat wajib, terus sholat sunat taubatnya dilakukan, ditambah zikir Bu, zikir yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa Nabi Yunus itu Bu. Ya, itu bagus nanti. Terus perbanyak sedekah Bu, karena dulu ibu juga pernah entah memakan sedikit banyak itu uang dari si laki-laki itu gitu loh Bu ya. Iya. Nah pernah kan Bu. Nah hitungannya memanfaatkan ya apa yo makan uangnya, harusnya uangnya punya istrinya, tapi ibu makan itu. Lah itu dosanya besar Bu. Itu seperti lahar yang ditelan di perutnya ibu tuh, nggak sering rasa begah, nggak nyaman atau gimana Bu? Iya, sering kayak apa lek ngarami orang Jawa
cancer 8 cancer. Soalnya ya ada dosa dari itunya. Kadang orang tuh nggak sadar semua penyakit itu dari dosanya sebenarnya ya. Nah itu Bu, terus nanti Ibu juga lakukan ruqyah mandiri. Tak kasihkan di bawah nanti tata caranya. Sama Ibu juga harus sholat tobat, tata caranya tak kasihkan. Jadi sholat tobat itu bukan sholat tobat aja, tapi ada runtutannya. Di mana runtutan itu nanti akan bisa lebih mengambil hatinya Allah begitu. Jadi nggak yang asal-asalan Bu. Namanya meminta ampun. Ya gitu. Oke. Terus ikhtiar ke diri sendiri. Itu harus merubah sifat yang buruk jadi baik. Kalau Ibu pengen jodoh soleha, tapi Ibu sekarang pengennya pacar-pacaran dulu, terus kenal-kenalan nggak jelas, ya nggak boleh Bu. Terus Ibu yang suka pengennya, Ibu tuh orangnya pengennya perfect. Nah ini yang sering harus diturunkan. Takut padahal kita tuh ya wis jelek ora iki berarti bukan anak muda lagi toh. Loh, engko lah aku sama kae pikiranku iso kasih nafkahin aku apa enggak, aku ngaku dikasih duit apa ora, kan pikiranku kadang gitu. Ya aku lek rati kasih duit aku ya mau, kadang pikiran itu gak sampai gitu. Ibu tuh gampang disepelek no laki-laki Bu, soalnya terlalu open, terlalu terbuka. Nanti baru kenal dikit Ibu curhatnya sudah banyak sekali dan bikin laki-laki nggak penasaran lagi. Kalau kenal sama laki-laki di awal jangan menceritakan keluh kesah Ibu dulu, tapi ceritakan hal yang bagus, entah dari sholatnya Ibu atau dari kesabarannya. Begitu, jangan bahas komersil atau uang dulu. Laki-laki itu paling ilfil masalah uang. Iya. Ibu kan sering begitu kalau baru deket. Nanti kamu bisa nafkahi aku enggak? Iya. Jangan ya, pokoknya tuh yang jadi cewek misterius dulu biar laki-laki tuh penasaran. Iya. Nanti suatu saat kalau Ibu deket sama cowok terus cuma pengen dilihat kan kira-kira ini baik apa enggak, boleh nanti gratis Ibu chat saja kalau cuma lihat baik apa enggaknya yo. Soalnya kan kasihan kalau Ibu gagal terus, sudah 3 kali gagal. Nanti Ibu tuh nikahnya 3 kali tapi deket sama cowoknya tuh banyak sekali aku lihat. Iya, makanya itu loh Mbak Rosi. Karena aku kalau terus-terusan gini yang saya pikirkan apa, aku nggak mau terjerumus dosa lagi itu yang saya pikirkan tuh, takutnya tuh nggak kuat di situ. Sedangkan apa yang mendekat itu bukan orang yang bagus-bagus, orang yang nggak bagus-bagus itu loh nanti. Orang yang mesum. Kayaknya kan saya. Lah istilahnya seperti itu. Dan nanti kan yang nggak kuat kan saya lah. Wes seumur segini mau gitu terus mau nyari apa gitu. Nyari ridhonya Allah Bu. Maaf ya Bu, tak pedot Bu. Kalau sudah tahu nafsunya besar, nafsunya menggebu-gebu, cara mengatasinya apa? Yuk jangan kenalan sama laki-laki dulu. Mending dekat dengan Al-Quran daripada laki-laki untuk mengerem nafsunya dulu. Kalau sudah tahu nafsunya besar tapi masih cari kenalan terus, ya sama saja, itu sama aja dengan menyuruh berzina Bu. Nggak bisa Ibu deket sama laki-laki nggak kelon tuh, nggak bisa. Nanti lama-lama ya kelon Bu. Turunkan dulu nafsunya. Dibilang nggak bisa Bu. Nyatanya bulan puasa menahan makan bisa, menahan nafsu bisa. Tapi kalau nggak bulan puasa jam segini bisa kelon. Ayo. Bisa Bu, kalau mau menghilangkan tuh nanti ruqyah mandiri, ikhtiar diri sendiri ke Allah. Terus habis itu apa namanya, jangan kenalan sama cowok dulu sampai Ibu hatinya bener-bener tenang. Tuh juga udah nikah 3 kali, ngapain harus memburu terus Bu? Iya, emang bukan memburu sih Mbak Rosi. Tapi Ibu pengen, karena Ibu tuh kuat nggak? Ya kuat Bu, insya Allah Bu. Nanti ruqyah mandiri Bu, buat mandi tuh bisa. Ibu tuh soalnya pengen dapat laki-laki, pengen dipuaskan. Tapi nanti laki-laki menyakitkan, bukan memuaskan sayangku. Ya gitu maksudnya kalau sendiri di perantauan walah dewe teloh dewe. Nggak apa-apa Bu, enak sendiri Bu daripada dua tersakiti berdua. Iya. Mending sendiri. Ibu tuh enaknya sendiri dulu. Kalau nanti ada pacar yo engko pas sepi kelon maneh. Antar pegangan cium-ciuman. Wong laki-laki kalau lihat Ibu tuh pengen menggerayahi saja Bu. Aku aja pengen menggerayahi Ibu kok Mau tak gerayahi ya. Makanya itu Bu, waduh. Jangan kenal laki-laki dulu sampai Ibu benar-benar turun nafsunya. Kalau begini sentuhan dikit gini saja sudah
aduh ingin ku pegang-pegang doknya gitu, aduh Bu. Nanti yang sana mikir, aduh susunya pengen aku remas-remas, terjadilah di situ Bu. Nanti hilaf lagi ya. Iya. Pokoknya stop dulu sampai ibu benar-benar turun nafsunya. Alah masih muda aja Bu, ayo Bu bergelut dengan nafsu. Ibu harus menang berapa? 6 bulan, oke aku harus menang. Begitu. Iya Bu ya. Soalnya ibu kok deket bukan cuman pegangan ciuman saja, ini lebih nih. Ya gara-gara susuknya itu loh Bu. Si bebe gombel ini harusnya pergi nih dan kelompotannya tuh harus pergi. Tapi ibu juga harus menang, banyakin istighfar. Karena nanti kalau ibu istighfar, dia itu kebakar sedikit demi sedikit terbakar. Lah ibu bukan istighfar malah lanangan mano, aduh nafsu pengen dimasukin. Ya dia tambah gede Bu, bukan iman ibu yang gede tapi setannya yang tambah gede. Ini gemuk loh Bu, wewe gombelnya gemuk. Kalau dia gemuk berarti imannya ibu lemah. Iman yang dimasukin lemah. Makanannya dia dari zinanya ibu ini, gemuk ini. Tak kundul, tak kundul. Ya gimana ibu ya? Paham nggak Bu maksudnya Bu? Iya, paham. Ini wah susunya aja gede bles semua ini gombelnya. Kalau 1-2 sih mending Bu. Satu komplotan ini Bu banyak pol. Jadi ibu harus bertahan Bu, harus bisa lebih depan daripada susunya si wewe gombel ini. Ya Bu ya. Terus kalau ibu mau pengobatan dimanapun aku sih nggak ngelarang Bu. Mau ibu pengobatan di dukun di apa aku nggak ngelarang. Yang jelas itu hak masing-masing. Terus dilihat dulu apakah metodenya sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau tidak sesuai jangan diikuti Bu. Yang ada malah ibu tambah sesat. Jangan sampai ingin sembuh tapi musyrik untuk yang kesekian kalinya. Catat garis bawah ibu. Iya. Sekarang soalnya banyak sekali. Pokoknya taunya itu bener apa enggak gimana. Lihat metodenya di hadis dan Al-Quran ada apa enggak. Terus lihat konsepnya di hadis apa Al-Quran ada apa enggak. Sekarang tuh ada Google Bu. Ibu tinggal cari saja. Secara hadis metode begini apakah benar. Begitu. Jadi jangan nanti di sana ada gini ikut. Yang ada malah ambruk sendiri. Menurut aku sih fokus ke pribadi sama ke Allah dulu. Oke. Ya, paham ya Bu ya? Ibu jalankan dulu. Ibu jalankan yang nasihat aku untuk pribadi ibu sama yang ke Allah. Nanti kalau ibu udah menjalankan itu, terus berapa minggu ke depan nanti ibu pengen dilihatkan sudah agak mendingan belum, boleh itu nanti gratis juga dilihatkan. Oke. Aduh Bu, baru dikasih tahu jangan laki-laki malah ngirim foto Pak TNI. Ini TNI mana ini Bu? Waduh, ini duda apa perjaka? Apa perjaka rasa duda? Duda punya anak? Anaknya dua. Kalau ibu punya anak nggak sih Bu? Iya, ini saya itu nggak ada Mbak Rosi rencana. Ibu nggak punya anak sama sekali? Ya. Oh, angkat aku jadi anakmu. Iya, itu bajang itu. Makanya aku pengen ini Mbak Rosi kepengen apa? Oh, aku inget ibu, aku inget sekarang. Iya. Aku inget. Lah ibu bukan yang jahit apa bikin apa itu Bu? Enggak, aku sekarang sambil jualan. Oh. Juga ada buka salon juga. Oh, ibu pernah sambang sekali ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya Mbak Rosi, maksudnya. Ya, Oh, apa laku? Apa? Ibu yang pernah sama orang Jogja itu bukan sih Bu? Iya. Oh iya, apa laku ya? Iya. Oh, kalau begini jadi inget aku. Maksud saya tuh gitu loh Mbak Rosi, saya nggak mau terus-terusan gini, aku juga nggak mau. Asli batin saya tuh sebenarnya juga nggak mau. Bu, Pengen hidup tenang ya dekat sama Allah ya. Iya. Maksudku lebih baik. Aku sebenarnya perasaanku gini, kalau orang nggak bener-bener lebih baik, wes nggak usah deketin, itu malah gak apa-apa gitu loh Mbak. ya nggak bisa Bu. Yang di dalam energinya tuh menarik ibu untuk deket dengan maaf ya bajingan-bajingan Bu. Biar ibu ini apa zina. Itu. Kalau orang baik-baik nggak bakal ngajak zina. Nah makanya itu loh Mbak Rosi. Bu, ini aku baru nasihatin jangan deket laki-laki kok ibu ngirim foto lagi nih. Ibu susah kok dikasih tahu masalah laki-laki Bu.
Jangan dulu Bu, Iya. nanti jinanya lebih dahsyat Iya. Ibu nanti malu loh. Udah kasih tahu tadi Bu, selama di badan Ibu masih ada seperti itu, yang datang bajingan semua Bu. Jadi mau Ibu ngasih 100 foto ya 100 foto bajingan kabeh pokoknya. Iya wes. Iya. Iya Bu, yang ini pun juga ceweknya bukan cuma Ibu yang dideketi. Iya. Gimana yuk? Terus ini ya wes nanti Kecewa ya Bu ya? anu mandiri sama nanti rencana habis lebaran ini ya minta tolong lah kalau Iya. saya juga nggak mampu kalau sendiri, saya juga ya orang lemah kalau sendiri Iya. saya juga nggak mampu. Harus berdua ya Bu ya. Biar tidak lemah tapi lemas. Oh. Terus kalau Mas ya rencana tuh sebenarnya aku tuh kepengen adopsi anak juga Mbak Lucy. Oh. Kepengen gitu tapi ya belum ada rezeki. Bu kalau adopsi perempuan saja jangan laki-laki Bu. Tapi Bu, Oke. kondisi reproduksinya masih bagus gak sih? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh pernah ada sakit rahim apa enggak gitu loh Bu. Kalau Ibu masih punya anak ngapain Ibu ngadopsi? Kemarin tuh waktu periksa itu emang ada kayaknya tuh apa itu yang sel telur sebelah kiri sama Kanan. sel telur sebelah kiri sama apa itu yang tepat Oh. itu apa itu namanya itu Tubanya tuba. nempel Nempel. itu pernah gitu. Terus sih masih kemarin kerjaanku wes lancar sekarang agak Usaha sendiri ya Bu? usaha sendiri salon Oh, juga iya. belum ini baru saya buka 1 bulan, belum ada 2 bulan ini masih belum jalan. Soalnya Ibu tuh pikirannya gampang sumpek Bu. Orang dengan pikiran sumpek itu tidak bisa menarik energi uang dengan bagus. Iya. Nah harusnya harus dengan ceria hari ini pasti aku dapat uang banyak, nanti rezeki datang Bu. Kalau buka salon sudah besengut begini ya, apalagi yang dipikir manuk karena besengut begini ya, yang datang manuk Bu bukan duit Bu. Ya itu harus dihilangkan. Menurut aku sih solusinya satu, hilangkan manuk, jangan dekat sama laki-laki dulu. Selama masih ada si komplit sampai gombel ini dan runtutannya, aduh Bu yang datang ya, dasar kamu bajingan. Nanti Ibu cuma di kelon itu aku yang nggak rela Bu. Masa Ibu sebahinol ini cuma dimanfaatkan toh. Oh. Gimana ya Bu? Terus Ibu kalau sudah tahu bibirnya tebal jangan pakai warna merah sayangku. Laki-laki ingin mengecup begitu loh Bu. Aku juga ingin mengecup ini. Yang nude, warna nude saja, tahu warna nude Bu? Ya. Ya jangan yang merah merona begitu. Wah laki-laki tuh kayak tambah menggairahkan ya. Ya itu Bu, kalau sakit di badan apa aja banyak Bu. Wah sampai nggak bisa dikeluarkan dengan kata-kata lagi. Kepala sering pusing, perutnya bega. Bu pendarahan Bu, kalau head gimana Bu? Kalau head lancar. Headnya lancar. Ini kok kayak darahnya tuh ngocor terus begitu loh Bu. Orang dengan simbol ngocor terus begini reproduksinya tidak bagus ya. Jadi kayak rahimnya tuh kering aku lihatnya Ibu tuh. Ya mungkin itu makanya saya nggak ada keturunan itu. Kalau habis susah basah ya Bu ya? Apa gampang? Gimana? Kalau waktu hubungan badan itu gampang basah apa susah Bu? Soalnya kok rahimnya kering ya? Tetap bisa? Iya karena Susah? ya bisa. Kok kering? Ya kering sih Bu, tapi bukan yang kering ring-ring. Dulu ada pasien tuh yang lebih kering daripada Ibu ada, tapi kalau Ibu bukan ring-ring bukan. Bu, Ibu pengen hidupnya tenang Bu. Nanti solusi dari aku Ibu jalankan semua. Ini juga ada rekamannya di IG, nanti Ibu bisa lihat Bu. Nanti ya Bu gini Bu, terkadang untuk menyelesaikan masalah itu bukan lari ke orang. Bukan kita harus mencari orang yang paling sakti mandraguna atau mencari dokter terbaik, enggak. Dokter dan penolong terbaik itu hanya Allah. Rasul sudah membuktikan sendiri Bu. Bener ya Bu. Ibu bener-bener minta ampun sama Allah. Nanti Ibu sholat hajat mintanya apa, pasti Allah kabulkan, gak bakal enggak Bu.
Ke Allah benar. Bener Bu, nanti Bu jalankan dulu 40 hari. Kalau cocok silakan hubungi kami. Kok kayak agen properti. Gitu Bu. Mbak Rosi. Ya dari aku itu Bu, nanti tata cara suatu obat dan mandi rukiahnya tak kasihkan di sini ya Bu. Itu orang-orangnya jangan dideketi semua Bu, apalagi yang Pak TNI ini wah jangan Bu. Kelihatan hidungnya begini tuh nafsunya besar itu. Apalagi lubang hidungnya besar itu. Waduh, nanti Bu cuma didemok-demok tok ya. Iya. Ya, begitu saja sayangku cintaku. Iya. Ya, oke Bu, semoga bisa terbantu. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, aku inget ibu ini dulu waktu datang tuh kasihan. Kasihan tapi judes begini loh. Terus aku udah bilang, nanti ibu itu kalau dikoreksi bajangnya pasti marah begituan. Waktu dikoreksi begini. Aku baru inget di tengah-tengah tadi. Terus Bu, ojo ngono rupane gitu. Tetep gini, saya deg-degan gitu, saya deg-degan. Oh. Nah itu makanya aku nggak mengomongkan ibu ini ya, sebenarnya konsultasi dengan Rosi yang gandeng dengan bojone uang tuh akeh Jen. Kalau kamu historinya pernah turu karo bojone uang dan kamu sadar betul itu, sadar betul dulu bangga menjadi bukan istri sahnya tapi selalu diprioritaskan, itu bangga sekali gitu kan. Terus endingnya apa? Laki-laki setelah diperjuangkan bukan perjuangkan kamu tapi malah memilih istri sahnya. Apa enggak mak jelek itu Oh, yang belum follow jangan lupa follow ya. Lihat-liatin daftar di bawah dulu ya sayangku ya. Begitu, jadi semua itu ada sebab akibatnya. Setelah merusak rumah tangga orang lain, istri sahnya juga merasa terzolimi. Harusnya menikmati burungnya malah dikasihkan ke wanita lain. Harusnya menikmati uangnya malah dikasihkan ke wanita lain. Tangisan istri inilah yang bikin kamu celaka. Nikah bola bali gagal, deket dengan cowok gagal. Kalau ditanya kenapa sih kok aku deket sama cowok yang baik, itu nggak bisa. Lah pertanyaannya, apakah ibu baik? Makanya perlunya kaca. Nah ngaca itu dilihat, ada beleknya apa enggak, flagnya masih ada apa enggak, alisnya menceng apa enggak, sama aja hatimu. Aku dulu udah salah tobat yang ngambil suami orang belum Jen, aku jualan sekarang, aku jualan tuku tak paksa tuku. Nih, ini ada yang enak loh Jen, wanginya tuh kayak sirup marjan, yang melon. Seger. Waduh. Pasti orang yang dikasih terkesan. Enak nih Jen. Ini bisa beli 3 paket bundling atau bisa beli bijian. Ada juga yang ini, rasa kue nastar wanginya ya. Ini baunya kayak kue nih. Kayak kue tapi seger, mudah nggak sih Jen? Bukan kue-kue yang enak ya. Kayak kue tapi seger ya. Ini boleh beli satuan, tuku satu dulu. Aku jamin pasti kalian ketagihan ya. Ponakannya mau dari sekolah ya. Baunya kayak kue. Terus ada juga yang varian brownies kukus, ya Allah. Ini juga wanginya itu manis seger, bukan manis enak ya. Awet berapa jam terserah. Mau 5 jam, 8 jam bisa. Ini eau de parfum jadi bisa 6 sampai 8 jam ya. Tergantung pemakaian sayangku. Kalau kau makai cuma begini sejam paling. Kalau kau banyak begini bisa. Wangi coklat mewah sayangku. Kayak di toko-toko kue begitu loh.